Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 6 Agustus 2025. Hari ini kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, atau peristiwa itu disebut sebagai transfigurasi. Yesus yang menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor kepada 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mengapa Yesus menampakkan kemuliaannya di gunung? Kenapa tidak di bait Allah atau di tepi pantai? Kan banyak orang rame di sana daripada di atas gunung. Karena bagi orang Israel, gunung merupakan simbol kehadiran Allah. Seperti Musa yang mendapatkan wahyu Allah di Gunung Sinai. Dan seperti Elia yang diterima persembahannya di atas Gunung Karmel. Kini di Gunung Tabor, Yesus yang sedang berdoa, berubah wajahnya dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampak 2 orang berbicara dengan dirinya, yakni Musa dan Elia. Penampakan kemuliaan Tuhan ini menegaskan keilahian Yesus sebagai Mesias yang diurapi Allah. Dalam gereja Katolik, perayaan ini ditetapkan oleh Paus Calixtus III pada tahun 1457 untuk mengenang kemenangan tentara Kristiani Hungaria yang memukul mundur pasukan Ottoman Turki di Belgrado, Serbia pada tahun 1456. Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2002 memateraikan peristiwa transfigurasi dalam doa Rosario peristiwa terang yang keempat. Secara liturgis, perayaan hari ini diletakkan 40 hari sebelum kita merayakan pesta salib suci. Maknanya indah bahwa Yesus yang tersalib, dialah Mesias yang menampakkan kemuliaannya di atas Gunung Tabor. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga 2 orang yang berdiri di dekat Yesus. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Banyak sekali ya aksi-aksi dalam film-film superhero yang punya 2 kehidupan. Sebagai manusia biasa dan sebagai superhero satunya lagi. Contoh, Bruce dalam film Hulk. Ia adalah seorang ilmuwan,
dokter yang jenius. Namun kalau lagi marah, ia berubah jadi buto ijo, jadi raksasa besar yang bernama Hulk. Saya kira banyak karakter lain yang bisa kita sebut, seperti Superman ketika jadi manusia namanya Clark. Batman ketika jadi manusia biasa namanya Bruce Wayne. Wonder Woman ketika jadi manusia biasa namanya Diana. Spider-Man ketika manusia biasa namanya Peter Parker dan lain-lainnya. Namun ada juga yang menyamakan pribadi imam seperti superhero yang punya dua kehidupan. Ada umat yang suka mengatakan namanya Lucky kalau tidak pakai jubah, tapi kalau pakai jubah baru Romo Lucky. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, perayaan Yesus yang menampakkan kemuliaannya di Gunung Tabor ingin menegaskan identitas diri Yesus yang sejati. Melalui suara yang terdengar dari awan yang mengatakan, inilah anak yang kupilih, dengarkanlah dia. Semakin menegaskan bahwa Yesus adalah Mesias yang diurapi Allah. Penampakan kemuliaan ini ingin meneguhkan hati para murid-muridnya, supaya iman mereka tidak goyah ketika menyaksikan peristiwa sengsara dan wafat Yesus di kayu salib di atas puncak Gunung Kalvari. Semakin nampak relasi antara Yesus dengan Bapanya yang senantiasa dijalin dalam doa. Demikian pula peristiwa penampakan kemuliaan ini terjadi tadi dikatakan dalam doa ketika Yesus sedang berdoa. Tetapi apa yang terjadi dengan para murid yang diajak untuk menemani Yesus untuk berdoa? Mereka semua didapatinya sedang tertidur. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, acap kali dalam hidup ini kita pun tidur alias tidak menyadari karya Allah yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Mudah bagi kita untuk menggerutu, bersungut-sungut atas segala yang kita alami, ketimbang mengucap syukur atas apa yang telah kita terima dari Tuhan hari ini. Mari kita bangun dari tidur-tidur kita untuk melihat dan menyaksikan kemuliaan Allah yang begitu luar biasa yang Ia karuniakan bagi diri kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.